Shalom, hai adik-adik. Selamat bertemu dalam ibadah online PKKSA di kawasan Tenom pada minggu ini. Tidak ketinggalan saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah online kita pada hari ini, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang di syurga, Allah yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu yang sudah pun memimpin, menyertai kami, menjaga kami sepanjang hari-hari yang sudah berlalu, sehingga pada saat hari ini kami sekali lagi dapat bertemu dalam ibadah online. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai, memberkati dari awal, tengah hingga selesainya. Bahkan kepada anak-anak Tuhan yang terlibat dalam ibadah online ini, baik yang membawa puji-pujian, bahkan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau terus memberkati, yang memberikan kemampuan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, kiranya berkat, damai, sejahtera, sukacita Tuhan terus menyertai setiap anak-anak PKK dan juga ibu bapa yang turut serta dalam ibadah online pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan membuka ibadah online ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesuslah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala. Ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku citrakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesuslah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku,
yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ciptakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku cintakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Yeay! Halo kawan-kawan, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dalam Mazmur 115 ayat 11. Percayalah kepada Tuhan, hai semua orang yang menyembah Dia. Dialah yang menolong dan melindungi kamu. Sekali lagi, Mazmur 115 ayat 11. Percayalah kepada Tuhan, hai semua orang yang menyembah Dia. Dialah yang menolong dan melindungi kamu. Yang terakhir kawan-kawan, Mazmur 115 ayat 11. Percayalah kepada Tuhan, hai semua orang yang menyembah Dia. Dialah yang menolong dan melindungi kamu. Nah, kawan-kawan, kalau sudah hafal, jangan lupa kirimkan video. Ditunggu. Saatnya kita akan mendengar dan belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Sama-sama kita menaikkan pujian ini, Betapa Hatiku. Betapa hatiku Tuhan, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku Tuhan, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku Tuhan, Kau memilikiku. Sama-sama kita katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki
Shalom anak-anak, selamat tahun baru. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, beri kami hikmat untuk kami memahami kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang bertajuk Orang Lumpuh Disembuhkan. Firman Tuhan ini diambil dalam Lukas pasal 5 ayat 17 hingga 26. Pada suatu hari, Yesus mengajar di dalam sebuah rumah. Tempat itu penuh dengan banyak orang. Beberapa orang Farisi dan guru agama duduk antara orang ramai itu. Terdapat seorang lumpuh yang tidak dapat berjalan. Jadi, 4 orang kawannya membawa dia yang terbaring di atas tikar untuk berjumpa Yesus. Karena mereka percaya bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan dia. Rumah itu penuh dengan orang sehingga mereka tidak dapat masuk ke dalam rumah itu. Jadi, mereka membawa dia ke atas bumbung rumah dan membuka sebahagian bumbung itu. Kemudian, mereka menurunkan orang lumpuh itu dengan tikarnya di hadapan Yesus. Yesus melihat betapa besarnya iman mereka. Dia berkata kepada orang itu, "Hai kawan, dosamu sudah diampunkan." Semua orang Farisi dan guru agama di situ tidak setuju dan mula bercakap sesama sendiri. Orang ini mesti anggap dialah Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengampunkan dosa. Yesus tahu apa yang sedang mereka pikir. Lalu dia berkata, "Mengapa kamu berpikir begitu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampunkan, atau bangunlah dan berjalan? Saya akan membuktikan bahwa di atas bumi ini aku berkuasa mengampunkan dosa." Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah." Dengan segera orang itu bangun di hadapan semua orang. Dia mengangkat tikarnya dan pulang sambil memuji Tuhan. Orang ramai sangat heran. Mereka memuji Tuhan karena besar kuasa-Nya. Pelajaran rohani yang boleh kita dapat daripada cerita ini, pertama, menjadi kawan yang memiliki kasih dan berbelas kasihan kepada orang lain. 4 orang kawan si lumpuh memiliki kasih dan berbelas kasihan kepada si lumpuh, sehingga mereka berusaha membawa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, jadilah kawan yang memiliki kasih dan berbelas kasihan kepada orang lain. Kedua, berusaha membawa kawan atau orang lain berjumpa dengan Tuhan Yesus.
4 orang kawan orang lumpuh berusaha membawa orang lumpuh tersebut berjumpa dengan Tuhan Yesus. Meskipun tidak dapat masuk melalui pintu karena telah ditutupi dengan kehadiran orang banyak, namun 4 orang kawan si orang lumpuh tidak menyerah kalah. Mereka berusaha supaya orang lumpuh tersebut dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka telah membawa orang lumpuh tersebut menaiki atap, membongkar atap, dan menurunkan orang lumpuh itu dengan tikarnya, sehingga orang lumpuh itu benar-benar dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengalami kesembuhan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus berusaha membawa kawan-kawan kita yang lain untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Walaupun anak-anak tidak dapat membawa kawan anak-anak secara fisikal, tetapi jangan menyerah kalah. Bawa mereka dalam doa. Jangan berhenti berdoa untuk kawan-kawan atau orang lain, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ketiga, menjadi kawan yang memiliki iman yang nyata. 4 orang kawan si lumpuh yakin bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan kawan mereka. Ketika Yesus melihat betapa besarnya iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai kawan, dosamu sudah diampuni." Orang lumpuh itu mengalami kesembuhan karena mendapatkan pertolongan daripada 4 orang kawannya yang memiliki iman yang nyata, yang telah membantunya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Keempat, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa kita, menyembuhkan dan memulihkan kita, bahkan memberi kita keselamatan. Sebagai kesimpulannya, anak-anak, pertama, marilah kita menjadi kawan yang memiliki kasih dan berbelas kasihan kepada orang lain. Kedua, marilah kita berusaha untuk membawa kawan atau orang lain berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketiga, marilah kita menjadi kawan yang memiliki iman yang nyata. Dan yang keempat, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Sekian sahaja firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mempunyai kesempatan untuk menikmati firman-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, tanamkan dalam firman-Mu di dalam hati, pikiran, hidup kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap pribadi kami, menguat kami, membentuk kami menjadi bejana yang Kau kehendaki. Biarlah segala kehidupan kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ajar kami Tuhan selalu, bimbing kami ya Tuhan. Jadikan kami orang Kristen yang memiliki kasih dan berbelas kasihan kepada orang lain ya Tuhan. Buka mata kami, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk membawa teman-teman kami yang belum datang kepadamu, membawa mereka datang kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jadikanlah kami orang Kristen yang memiliki iman yang nyata, yang sungguh-sungguh mengharapkan Engkau, mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa di syurga. Tuhan selalu menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami. Walau apapun cabaran yang kami hadapi, Tuhan memberikan kami kekuatan, penghiburan,
Segala keputusasaan disingkirkan, dijauhkan dari hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya Engkaulah Allah kami yang layak kami agungkan, kami tinggi dan muliakan. Jika kami telah mencuri kemuliaan-Mu, ampuni kami ya Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan dan kembalikan hanya kepadamu, karena Engkau yang layak menerima semuanya. Haleluya. Kami tangguhkan ibadah online PKK kawasan Tenom pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.